Ini adalah Suzuki Baleno yang baru. Nah, kalau Baleno yang sebelum ini itu termasuk paket yang cukup lengkap. Kayak misalnya punya fitur yang banyak, terus mesinnya termasuk agresif dan irit banget. Dan harganya itu jauh banget lebih terjangkau dibanding kompetitornya. Tapi emang waktu itu punya tampang yang bukan selera semua orang lah ya. Nah, kalau Baleno yang baru ini punya semua kelebihan Baleno yang lama dulu. Tapi sekarang tampangnya jadi jauh-jauh lebih agresif dan jadi lebih gampang buat dinikmatin orang. Jadi dia termasuk hatchback yang perfect dong. Nah, buat detailnya simak di 10 hal yang perlu kita tentang New Baleno. Satu, harga beda tipis. Bagian yang ini cukup mengagetkan sih. Harga Baleno sebelumnya termasuk sangat-sangat terjangkau. Yang paling mahal terakhir kali cuma di angka 230,5 juta aja on the road Jakarta. Selisihnya itu dulu bisa sampai lebih dari 50-60 jutaan kalau dibanding sama varian Yaris, Jazz atau Mazda 2 yang paling mahal. Nah, yang baru ini cuma naik 3 juta aja. Yang manual jadi 221 juta rupiah dan yang Matic sekarang 233,5 juta rupiah. Semuanya on the road Jakarta. Masih jadi yang paling murah ya di kelasnya sekarang. 2. Warna baru. Selain eksteriornya yang bakal kita bahas habis ini, Baleno baru ini juga dapat warna baru yang mereka sebut Metallic Magma Grey yang gantiin abu-abu yang lama. Kalau di kamera kurang jelas, kurang lebih ini mirip sama warna abu coklatnya R3 yang baru sih. Kelihatan cukup unik juga ada di hatchback kayak gini. Sisa warnanya masih sama, ada merah solid fire red kayak gini, silver metallic premium silver, putih pearl white arctic white, biru chrome stargaze blue, dan hitam pearl midnight black. 3. Eksterior jadi ganteng. 2 komentar yang paling kita sering dengar dari Baleno sebelumnya. Tampangnya biasa aja dan velgnya aneh. Well, 2 hal itu bakal lebih jarang kita dengar kalau lihat yang baru ini ya. Kayak Baleno yang dijual di sini sebelumnya, basisnya ini diambil dari Baleno RS di India. Jadi bukan dari Baleno model standar yang sekarang jadi kayak gini di India. Dan depannya jelas kelihatan super agresif. Ini soalnya grill utamanya sekarang dibuat jadi lebih lebar dibanding yang dulu dan pakai motif honeycomb yang lubangnya jadi jauh lebih besar-besar. Buat lihat jadi seberapa lebar, coba kalian lihat lekukan garis dari kat mesinnya ini. Nah, ini asli ditarik buat nyambung sama grill yang lama. Kelihatan kan seberapa jauh beda lebar grill yang lama sama yang ini. Kayak sebelumnya, chrome-nya tetap nyambung sampai ke dalam lampu. Dan favorit kita, bumper bawahnya. Ujung kanan kirinya dibuat jadi housing fog lamp yang sangat-sangat besar. Radiator grillnya juga sekarang dipisah sama panel piano black ini. Ya sih, yang bolong emang cuma yang di tengah aja. Yang di pinggir nggak bolong. Tapi ini ngebuat Baleno yang baru jadi benar-benar kelihatan agresif dari depan. Sangar. Sampingnya, ubahannya jauh lebih sedikit. Well, tepatnya sih cuma ada di bagian velgnya aja. Tetap 16 inci kayak sebelumnya. Tapi sekarang pakai motif kipas baru kayak gini dan warna dual tone dibanding sebelumnya yang agak cembung keluar dan warna grey aja. Ban yang dipakai tetap dari India ini ya, Apollo Alnak 4G dengan ukuran 19555R16. Sisanya masih sama, kayak pilar A yang dibuat hitam doff, list jendela bagian bawah yang dilapis chrome, handle pintu yang dibuat chrome, dan spion yang dibuat nyambung sama pintunya, bukan di pilar A. Dan udah ada lampu seinnya di spion. Oh, bagian bawahnya juga tetap ada panel warna abu-abu gelap yang muncul ini ya. Belakangnya sama persis kayak Baleno yang sebelumnya. Mulai dari lekukan kaca yang sangat landai buat sebuah hatchback kayak gini. Ada spoiler sewarna body di atas. Dan ada yang kayak ducktail ini di bawah. Dan dilapisin chrome panjang. Pintu bagasinya yang sangat tinggi dan kecil. Plus bumper bawahnya yang punya bagian hitam sangat lebar dengan ala-ala diffuser abu-abu di bawahnya. Sayang sih dari belakang kelihatannya sama persis. Tapi ya masih no problem lah. Toh desain ini juga masih baru. Yang penting depan sama sampingnya sekarang jadi jauh lebih proper ya. 4. Lampu LED baru. Sebenarnya lampu Baleno yang lama juga udah lumayan pakai xenon alias HID. Nah, yang baru ini sama-sama putih, tapi dibuat lebih modern aja pakai LED. Tetap ada DRL LED, lampu kecilnya dari DRL-nya. Nah, lampu besarnya sekarang pakai proyektor LED dan dengan lampu jauh LED dari proyektor yang sama. Sedangkan lampu seinnya tetap halogen dan fog lamp-nya halogen. Lampu belakangnya sama persis kayak yang lama.
lampu malam LED, lampu rem LED yang sama dengan high mount stop lamp LED, lampu sein halogen, dan lampu mundurnya halogen. Sayang nih, model lampu yang baru kayak Baleno RS di India nggak dibawa, tapi ya masih oke lah. 5. Interior beda tipis. Kalau kalian tengok ke dalam mungkin bakal bingung. Apa yang berubah nih? Kelihatannya sama aja. Well, soalnya emang ubahannya nggak banyak sih. Kalau dulu bahan joknya fabrik yang warnanya full hitam di depan sampai belakang. Nah, yang di baru ini bahan kainnya jadi kombinasi antara hitam dan biru. Termasuk yang jok belakang juga. Dan bahkan yang di door trim depan dan door trim belakang juga sama-sama ada bahan kain birunya kayak gini. Oke lah, jadi lebih berwarna sekarang interiornya. Dan motif yang dipakai juga jadi sedikit lebih beda kalau kalian lihat lebih detail. Satu lagi, ubahan desainnya. Kalau kalian lihat di bagian bawah kontrol AC ada power outlet dan USB port yang berbentuk kotak gini di yang dulu. Nah, di yang baru, casing USB port dan aux inputnya dibuat jadi membulat. Sentuhan kecil yang kita yakin gak bakal ada yang sadar. Sisanya masih sama persis, mulai dari dashboard yang bentuknya dibuat kayak sayap yang melebar dengan fascia tengah yang dipenuhi panel silver kayak gini, kontrol AC plus layar bulatnya itu juga masih kelihatan unik, dan bahkan dengan head unit aftermarket yang sama persis dengan yang sebelumnya. Setirnya juga masih berbentuk sama nih 3 spokesnya yang udah dilapis kulit kayak gini. Dan beberapa detail lainnya, spion tengahnya day and night manual. Jadi kalau kena silau tinggal kita cetekin aja. Lampu kabin ada 2 di depan kayak gini dan 1 di tengah kayak gini. Sun visor depan kiri dan kanan sama-sama ada card holdernya meski beda bentuknya. Tapi yang ada kacanya cuma yang bagian kiri aja ya. Sedangkan yang di belakang, yang kiri ada pegangan tangan kayak gini. Kalau yang di kanan ada tambahan buat gantungan bajunya sekalian. 6. Fitur tetap lengkap. Soal fitur nggak ada yang nambah ya, paling adanya berubah sedikit. Kayak misalnya, kalau dulu kunci smart key-nya modelnya yang lonjong kayak gini, yang baru modelnya jadi kekotakan dan lebih kecil, mirip kayak punya R3 baru lah. Ini tetap ada passive keyless entry-nya, jadi kita tinggal kantongin kunci remote ini aja. Nah, buat kunci pintunya, tinggal kita klik tombol hitam yang ada di handle pintu. Tada, kekunci deh pintunya. Dan buat buka lagi, tinggal diklik lagi aja. Dan ada tombol start stop mesin juga tentunya yang jadi pasangannya. Jadi nggak usah putar kunci lagi. Oh, ini kayak Baleno sebelumnya ya. Bisa kalian set di MID, sekali klik tombol yang di pintu mau langsung kebuka semua pintu atau sisi driver doang. Fitur terkeren di sini MID-nya. Sama kayak sebelumnya, ini modelnya LCD full color yang biasanya ada di kelas-kelas atasnya. Ada indikator pintu individual yang uniknya, warna mobil-mobilan ini bisa diubah-ubah loh di settingsnya. Indikator yang dikasih lihat ada temperatur luar, odometer, dan trip meter A, B di bawah. Brightness layarnya bisa kita ubah-ubah. Dan yang di tengah, infonya ada konsumsi BBM real time, rata-rata, dan sisa jarak tempuh. Ada layar history rata-rata konsumsi BBM, ada history rata-rata kecepatan berkendara dan udah jalan berapa lama, ada jam plus kalender, dan yang paling unik, indikator torsi dan tenaga yang lagi dipakai. Ada menu settingsnya nih, yang super lengkap buat mobil seharga segini. Bisa ganti satuan jarak, satuan konsumsi, ganti bahasa, ganti kapan konsumsi BBM ke reset, ganti satuan temperatur, ganti mode sensor parkir, ganti settings buka kunci pintu, mati nyalain fitur one touch triple turn signal, mati nyalain alarm di mobil ini, dan tadi buat ganti-ganti warna indikator mobil di sini. Termasuk keren banget nih MID-nya buat mobil harga segini. Spionnya emang belum ngelipat otomatis kalau dikunci, tapi minimal udah elektrik lah buat ngelipatnya. Pakai tombol yang di dalam sini. AC-nya kayak sebelumnya udah ada layar digitalnya dengan auto climate control. Jadi tinggal set suhu yang kita mau, nanti kecepatan kipasnya bakal menyesuaikan. Suhu paling dingin 17,5 derajat Celcius dan paling panas 32,5 derajat. Jadi ada heaternya nih. Ada mode buat semburan angin ke kaki juga, dan ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang juga. Ada tombol pengatur audio di setir dan keren ya, di bawahnya ada tombol pengatur Bluetooth teleponi juga. Mantap! Jendela driver auto up down tentunya. Yang ngumpet di bawah ada satu power outlet, USB port, dan aux input. Sedangkan di belakang ada tambahan lagi satu power outlet. Ada buat ngatur ketinggian sorotan lampu depan, wiper depan, ada mode intermittent variable, sedangkan lampu belum ada fitur otomatisnya ya. Nah, head unitnya sayangnya ini masih sama kayak Baleno yang dapat improvement tahun lalu. Model aftermarket dari JVC dengan layar sentuh kayak gini. Hanya ada tombol kapasitif di pinggir sini aja ya. Fiturnya ada buat muter media dari USB port, dari iPhone, dari aux input, dan juga Bluetooth. Buat output suara ada 4 speaker plus 2 tweeter. Ya, fiturnya emang bukan yang paling komplit sih di kelasnya. Tapi balik lagi, harga lebih murah di atas 50 jutaan dibanding Yaris atau Jazz atau apalagi Mazda 2. Ini sebenarnya udah cukup banget fiturnya buat harga segini. Mantap! 7. Safety sama persis.
Soal fitur safety sama sekali nggak ada yang berubah ya sama Baleno sebelumnya. Rem depan cakram ventilasi, rem belakangnya tromol, tapi udah ada sistem rem ABS dan EBD. Airbag 2 di depan, jok belakang ada dudukan Isofix buat jok bayi, ada 4 sensor parkir di belakang yang sewarna bodi, dan bahkan ada tombol buat mati nyalainnya, plus ada indikator sensornya yang langsung muncul di layar kayak gini. Nice! Ya sayangnya masih belum ada kamera mundur. Sekedar informasi, titik hitam yang di atas itu kalau di India dipakai buat kamera mundur. Di sini ya item aja, nggak ada fungsinya. Terus belum ada stability control juga. Tapi sebenarnya buat harga yang lebih murah 50-60 jutaan dibanding kompetitornya, menurut kita fitur safety segini sangat cukup lah. Malah masih mirip-mirip juga tuh sama Honda Jazz RS. 8. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintunya kerasa lumayan berat. Sudut bukaannya termasuk lumayan lebar dan napak ke dalamnya masih gampang nih, cukup rendah. Nah, joknya sangat-sangat empuk dan supportnya kerasa cukup memeluk kita nih yang bawah dan yang belakang. Nice! Posisi duduknya kerasa lumayan tinggi dan meski kaca depannya agak kecil, tapi visibilitas keluar termasuk bagus. Pengaturan joknya yang driver bisa slide dan recline dan ketinggiannya bisa kita naik turunin ya. Kalau yang sisi penumpang, slide dan recline aja. Udah dikasih konsol tengah nih yang dilapis kulit. Empuk juga buat disandarin tangan, tapi kalau mau sandarin tangan sambil nyetir, emang masih agak jauh posisinya. Yang buat sandaran tangan di pintu udah dilapisin kain kayak gini jadi empuk juga. Seatbeltnya bisa dinaik turunin. Nice! Posisi headrestnya udah cukup ergonomis, jadi kalau mau sandaran sambil nyetir nggak usah ngedanga ke belakang. Setirnya enak nih, udah dilapisin kulit yang lembut gini. Sedangkan setirnya, pengaturannya selain bisa naik turun, juga bisa teleskopik alias maju mundur. Sangat keren buat harga segini. Mau yang transmisi manual atau otomatis, sama-sama udah dikasih pad plastik gini ya buat sandaran kaki kiri driver. Dan sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya sebenarnya kerasa lumayan ringan buat kelas medium hatchback gini ya, tapi masih oke lah. Bukaannya juga masih lebar. Buat masuknya kepalanya mesti sedikit nunduk, tapi masih gampang. Dan enaknya ternyata jok di belakang sini juga masih kerasa empuk kayak di depan. Nice! Dan posisi duduknya juga lebih tinggi dibanding yang di depan supaya bisa nengok keluar. Ruang kakinya termasuk masih sangat luas. Ruang kepalanya masih ada segini, termasuk aman lah ya. Sudut sandaran joknya fix alias nggak bisa diubah-ubah lagi, termasuk standar lah, nggak terlalu tegak dan nggak terlalu rebah. Udah disediain juga 3 headrest adjustable, jadi lebih enak nih buat duduk bertiga. Buat sandarin tangan di pintu, juga udah dilapis sama bahan kain gini kayak di depan, jadi nggak keras. Nah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya sedikit mesin nekuk kaki, soalnya ada konsol tengah yang agak intrusif ke belakang. Lantainya juga ada gundukannya sedikit, jadi kaki kita sebaiknya ke kiri kanannya. Tapi dudukannya ini termasuk empuk banget nih, meski sedikit lebih tinggi dibanding kiri kanannya. Dan buat sandarannya juga empuk banget. Plus karena ada headrest dan seatbeltnya 3 titik di tengah sini, jadi lebih proper lah buat dudukin 3 penumpang. Nice! Sayangnya belum ada armrest lipat ya di sini. 9. Bagasi dan storage. Bagasi udah nyambung sama sistem smart key-nya, jadi kalau kita kunci bagasinya, ini remote-nya tinggal dikantongin dan kita klik tombol kecil yang sebelah kanan sini buat buka kunci mobilnya dan klik yang kiri ini yang lebih besar buat buka pintu bagasinya. Nah, bagasi Baleno emang termasuk titik yang kurang dari segi bentuknya, karena bentuk bibirnya termasuk menyempit dan agak sulit buat masukin barang yang lebar banget. Dan ini lantai bibirnya termasuk sangat tinggi dari tanah buat hatchback segini. Jadi kalau kalian masukin barang yang super berat bakal repot angkatnya. Dan lantai bagasinya juga termasuk dalam banget yang ngebuat jarak bibir bagasinya sangat tinggi dari dalam. Jadi kalau ada barang berat dari dalam jelas nggak bisa langsung digeser keluar, harus diangkat dulu. Detailnya ada lampu kabin yang bisa dimati nyalain di dalam sini dan satu gantungan di sebelah kiri. Yang kanan nggak ada apa-apa ya. Ada parcel shelf-nya buat nutupin barang yang di bagasi dan kita bisa taruh barang juga di atasnya kayak misalnya tisu gitu. Dan tentunya ini bisa kita lepas. Oh, dan di bawah lantai bagasinya ada ban serep space saver. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi, kita bisa lipat jok belakang pakai konfigurasi 60/40. Tinggal pakai tuas di ujungnya aja. Jadi kalau kita lipat yang kanan, yang kiri tetap bisa didudukin 2 penumpang. Dan kalau kelipat semua, gundukannya emang masih termasuk tinggi ya. Jadi barang nggak bisa langsung kita geser tengah. Harus sedikit diangkat dulu. Tapi no problem lah, yang penting bisa bawa barang lebih banyak. Buat tutupnya dikasih handle kecil kayak gini. Dan ini sisa storage di dalam kabin.
mesin turbo nggak masuk. Buat kalian yang nungguin mesin booster jet 1000cc turbo, well, belum masuk ke Baleno yang dibawa ke sini kali ini. Jadi masih pakai mesin yang sama persis kayak sebelumnya. Tapi kalau kalian nonton review kita sebelumnya pasti tahu dong ya, mesin ini termasuk luar biasa enak dan irit banget. So, menurut kita sih nggak masalah. Kodenya K14B, ini mirip sama mesin R3 yang dulu. Kapasitasnya 1400cc, tepatnya sih 1373cc. Tenaganya 91 HP dan torsinya 130 Nm. Pilihan transmisinya juga masih sama persis. Manual 5 percepatan kayak gini dan otomatis 4 percepatan dengan model yang masih ada overdrive off kayak gini. So, gimana menurut kalian soal Suzuki New Baleno ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya nggak ketinggalan video-video kayak gini lainnya. See you next time.